Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo semuanya, Halo semuanya, Saya Yudhistira Badari Putra Sihaan. saya Nadia Sekar. saya Farah Zayan. dan saya Devi Indah Warapsari Putri Marsana, Di sini kami akan mempresentasikan mengenai senyawa NaOH. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dan sifat fisik dari natrium hidroksida. Sifat kimia dari sodium hidroksida yang pertama adalah bereaksi dengan asam. Soda kaustik atau natrium hidroksida bereaksi dengan asam protik untuk memasuk air dan garam yang sesuai. Misalnya, ketika soda kaustik bereaksi dengan asam, terbentuklah garam biasa. Jenis reaksi dengan asam kuat ini melepaskan panas dan karenanya bersifat eksotermik. Lalu yang kedua adalah bereaksi dengan oksida asam. Natrium hidroksida juga bereaksi dengan oksida asam, seperti sulfur dioksida. Reaksi semacam itu sering digunakan untuk gas asam berbahaya seperti SO2 dan H2S, yang dihasilkan dalam pembakaran batu bara dan dengan demikian mencegah pelepasannya ke atmosfer. Lalu yang ketiga ada bereaksi dengan logam dan asam oksida. Kaca bereaksi dengan NaOH, encer atau larutan soda kaustik dengan sangat lambat pada suhu kamar untuk membuat silikat yang larut. Natrium hidroksida tidak bereaksi dengan besi pada suhu kamar karena besi tidak memiliki sifat amfoter. Namun demikian, pada suhu tinggi, misalnya di atas 500 derajat Celcius, besi dapat bereaksi secara endotermis dengan soda api untuk menghasilkan besi 3 oksida, logam natrium, dan juga gas hidrogen. Pertimbangkan reaksi selanjutnya antara natrium hidroksida cair dan serbuk besi yang dibelah halus. Lalu yang keempat ada saponifikasi. Natrium hidroksida biasanya digunakan untuk hidrolisis ester seperti amida dan alkil halida. Meskipun pelarutan dalam propanediol, sehingga tidak memungkinkan untuk menukar air dalam saponifikasi berkat reaksi primer dari propanediol dengan lemak sebelum reaksi antara soda kaustik dan lemak. Lalu yang kelima ada keasaman yang tinggi. Natrium hidroksida sendiri memiliki tingkat keasaman pada level 13. Lalu ada sifat fisik dari sodium hidroksida. NaOH atau dikenal sebagai sodium hidroksida atau natrium hidroksida memiliki molecular weight atau molar mass sebesar 39,97 gram per mol. Lalu densitasnya adalah 2,13 gram per cm kubik, boiling point sebesar 1,388 derajat Celcius, serta melting point sebesar 318 derajat Celcius. Lalu ada struktur kristal dari sodium hidroksida. Dapat dilihat pada gambar bahwa sodium hidroksida dan monohidrat lainnya membentuk kristal ortorombik, yang di mana kristal ini memiliki grup ruang O9, OS8, dan juga OP24. Masing-masing atom tersusun dalam struktur lapisan seperti hidrargilit. Setiap atom NaOH dikelilingi oleh 6 atom oksigen, masing-masing 3 dari anion hidroksiloamin dan 3 dari molekul air. Atom hidrogen yang ada di dalam hidroksil membentuk ikatan yang kuat dengan atom oksigen di dalam setiap lapisan O2. Baik, di sini saya akan membahas mengenai skala produksi. Jadi bagaimana sih perkembangan market untuk sodium hidroksida atau bisa disebut dengan caustic soda ini. Berikut merupakan perkembangan dari sodium hidroksida market yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, produsen dari caustic soda ini tidak kurang dari 14 perusahaan. Dengan produksi setiap tahunnya itu mencapai kurang lebih 1.073.400 metrik ton per tahun. Nah, dari 14 perusahaan yang memproduksi caustic soda ini, terdapat 2 produsen terbesar, antara lain adalah PT Asahi Mas Chemical dengan kapasitas produksi per tahunnya itu sekitar 700.000 ton per tahun. Dan juga ada PT Solvindo Adi Usaha Indonesia dengan kapasitas per tahunnya sekitar 215.000 ton per tahun. Nah, perusahaan di Indonesia ini sudah mampu memproduksi cairan soda kaustik dengan minimal kadar 48%. Dan saat ini dengan jumlah produksi per tahunnya, Indonesia masih berpeluang untuk memenuhi pasar dalam negeri, khususnya untuk industri tekstil, serat rayon, kertas, pulp, MSG,
sabun mandi, deterjen, dan masih banyak lagi. Nah, berikut merupakan beberapa produsen kaustik soda yang ada di Indonesia. Dan yang tertera dalam tabel ini merupakan beberapa nama perusahaan yang memproduksi kaustik soda terbesar di Indonesia. Produsen kaustik soda ini dengan kapasitas yang dia miliki, dengan produksi per tahunnya, itu sebenarnya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pemakaian industri yang ada di dalam negeri. Namun, karena ada beberapa pemakaian industri yang lokasinya jauh dari lokasi pabrik, seperti ada di Medan, Riau, Kalimantan, dan lain sebagainya, menjadikan harga jual produk lokal itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk impor. Dengan kondisi inilah yang menjadikan impor kaustik soda ini menjadi sulit dihentikan. Dan Indonesia sendiri tercatat masih mengimpor kaustik soda dari berbagai negara. Nah, berikut ini merupakan impor dari sodium hidroksida. Nah, sejauh ini kebutuhan natrium hidroksida padat masih belum terpenuhi dari adanya 2 pabrik yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oleh karena itu, Indonesia masih mengimpor natrium hidroksida padat dari berbagai negara. Negara-negara yang mengimpor sodium hidroksida ke Indonesia antara lain ada Brunei, Cina, Kanada, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Vietnam, dan lain-lain. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik, sudah tercatat bahwa nilai impor natrium hidroksida padat per tahun di tahun 2021 sudah mencapai 56.395.000 ton per tahun. Nah, untuk impor dan ekspor dari sodium hidroksida ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang nilai ekonomis, lebih detailnya ke data ekspor dan impor NaOH di Indonesia. Berikut adalah data impor NaOH dari tahun 2017 hingga 2021. Dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa impor NaOH di Indonesia sendiri itu masih fluktuatif, tapi cenderung meningkat. Bisa dilihat juga dari grafik di sini, bahwa impor NaOH di Indonesia itu cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari data impor NaOH ini, kita dapat ketahui bahwa impor NaOH di Indonesia sendiri masih dibilang cukup tinggi. Dan dari data ini, kita bisa mendapatkan persamaan linear ini dan grafik. Nah, dari persamaan linear ini, kita bisa menghitung perkiraan impor NaOH di Indonesia dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dalam kasus ini, saya mengambil contoh, kita menghitung data impor NaOH di 5 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan persamaan linear tersebut. Didapatkan persamaan linear Y sama dengan 1,7194 X minus 3410,5. Nah, X di sini yaitu adalah tahun yang ingin kita hitung di tahun ke depannya. Di sini kita akan menghitung 5 tahun ke depan, yaitu di tahun 2026. Jadi kita masukkan 2026 ke dalam X. Didapatkan perkiraan impor NaOH di tahun 2026 adalah sebesar 73 ton, yang mana masih meningkat dari tahun ke tahunnya. Oke, lanjut. Setelah membahas tentang impor NaOH dari tahun 2017 dan sampai 2021 di Indonesia, kita lanjut membahas tentang ekspor NaOH. Ekspor NaOH sendiri ini masih fluktuatif ya, naik turun. Tetapi di tahun 2021 ini terjadi peningkatan yang cukup pesat untuk ekspor NaOH. Dari data ini, kita bisa ketahui bahwa Indonesia meskipun masih impor, tapi juga bisa melakukan ekspor NaOH ke negara-negara di luar. Terutama Indonesia juga mensuplai NaOH terhadap negara yang sedang terjadi konflik seperti Ukraina. Nah, dari data ini kita bisa mendapatkan grafik dan persamaan linear. Lagi-lagi persamaan linear. Persamaan linear ini fungsinya juga sama seperti di data impor tadi, yaitu untuk menghitung perkiraan ekspor NaOH Indonesia ke negara lainnya. Didapatkan persamaan linear Y sama dengan 113,74 X dikurangi 229,471.
Lalu kita masukkan 5 tahun ke depan, yaitu 2026, dimasukkan ke X, diperkirakan ekspor NaOH Indonesia pada tahun 2026 adalah sebesar 996,24 ton, yang mana itu akan meningkat setiap tahunnya. Jika itu beneran terjadi dan terrealisasi, maka itu akan sangat bagus untuk Indonesia. Next, selanjutnya adalah perhitungan kapasitas produksi. Perkiraan impor NaOH pada 2026 adalah sebesar 73 ton, sesuai yang kita hitung tadi. Lalu untuk penentuan kapasitas produksi, itu mengacu pada data impor NaOH untuk mengetahui kemampuan pabrik untuk produksi dalam 1 tahun. Misal si pabrik ini mampu menekan 30% dari nilai impor. Maka untuk menghitung kapasitas produksinya, yaitu dengan cara mengkalikan 30% tersebut dengan perkiraan impor NaOH pada tahun 2026 yang sudah kita hitung. Lalu kita dapatkan sebesar 21,9012 ton per tahun. Artinya, pabrik harus memproduksi sekitar 21,9 ton per tahunnya untuk bisa menekan 30% dari nilai impor dari data yang kita dapatkan tadi. Lanjut. Jika tadi perhitungan kapasitas produksi untuk impor, sekarang lanjut ke ekspor. Nah, untuk perkiraan ekspor NaOH sendiri pada tahun 2026 adalah sebesar 996,24 ton. Penentuan kapasitas produksi mengacu pada data ekspor NaOH untuk mengetahui kemampuan pabrik untuk produksi dalam 1 tahun. Misal pabrik dapat meningkatkan 30% dari nilai ekspor. Maka rumusnya sama 30% dikali perkiraan ekspor NaOH pada tahun 2026. Lalu didapatkan sekitar kapasitas produksinya yaitu 298,872 ton per tahun. Ya, itu artinya pabrik harus memproduksi sekitar 298,8 ton per tahunnya untuk bisa meningkatkan 30% nilai ekspor di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adapun kegunaan dari zodium hydroxide atau NaOH. NaOH ini juga berguna dalam industri kertas, yaitu sebagai bahan larutan untuk membersihkan selulosa kayu dari material yang tidak diinginkan. Dan juga dalam industri daur ulang kertas, NaOH dimanfaatkan untuk memisahkan tinta dari serat kertas sebelum digunakan kembali. Selain industri kertas, sodium hidroksida ini juga dapat dimanfaatkan pada industri minyak dan gas atau migas. NaOH ini digunakan untuk mengendalikan alkalinitas, pH, dan menguraikan material organik. Selain itu, NaOH juga dimanfaatkan untuk menghilangkan gas-gas pengotor seperti senyawa sulfur dan karbon dioksida. Kemudian NaOH ini juga digunakan untuk mengatur tingkat keasaman atau pH pada fasilitas pengolahan air atau water treatment. Selanjutnya, NaOH juga dapat dimanfaatkan pada industri farmasi. NaOH ini dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam obat dan produk farmasi seperti antikoagulan, obat untuk mengurangi kolesterol dalam darah, serta obat penghilang rasa sakit. Kemudian, sodium hydroxide juga dapat dimanfaatkan untuk purified water. NaOH-nya ini digunakan pada proses regenerasi anion resin yang terdapat pada anion exchanger pada unit pembuatan air bebas mineral atau purified water tersebut. Serta sodium hydroxide ini dapat digunakan dalam proses produksi fuel cell. Apa sih sebenarnya fuel cell itu? Fuel cell ini merupakan alat konversi energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Teknologi fuel cell ini menjadi salah satu solusi dan alternatif untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM akhir-akhir ini.